Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Dayanti, NIM J1A118034, kelas R003 pada mata kuliah Teknologi Baking dan Konfeksioneri. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Silvi Leila Rahmi, STP MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas saya dengan topik substitusi tepung ubi jalar Ipomea batatas L dalam pembuatan biskuit atau cookies. Dalam pembahasan ini, ada 3 jurnal yang saya gunakan sebagai sumber atau literatur saya. 1. Pengkayaan serat pada pembuatan biskuit dengan substitusi tepung ubi jalar kuning Ipomea batatas L. 2. Kadar lemak dan air pada cookies dengan substitusi tepung ubi ungu Ipomea batatas L dan kacang tanah. 3. Pengaruh substitusi tepung ubi jalar ungu Ipomea batatas L terhadap karakteristik kue kering. Baiklah, langsung masuk ke latar belakang. Menurut SNI 01273 tahun 1992, cookies merupakan salah satu jenis biskuit yang terbuat dari adonan lunak berkadar lemak tinggi relatif renyah bila dipatahkan dan bertekstur padat. Cookies atau biskuit dibuat dengan bahan baku tepung terigu dan mengandung karbohidrat yang tinggi, sedangkan kandungan protein relatif rendah. Aprilianti 2010 menyatakan bahwa ubi jalar merupakan salah satu potensi bahan pangan lokal yang dapat menjadi bahan pangan fungsional. Ubi jalar berwarna memiliki senyawa yang lebih baik dan memiliki kandungan gizi lebih tinggi. Ubi jalar yang berwarna terang memiliki kelebihan dibandingkan dengan ubi jalar yang berwarna putih. Pemanfaatan tepung lokal seperti tepung ubi jalar kuning sebagai substitusi tepung terigu dalam pembuatan biskuit diharapkan dapat meningkatkan serat pada biskuit, memperbaiki kualitas biskuit, dan meningkatkan potensi pangan lokal yang tersedia di Indonesia. Menurut penelitian Nindiarani et al. 2011, pembuatan biskuit dengan substitusi tepung ubi jalar dan mengganti tepung terigu 100% diperoleh hasil organoleptik memiliki rasa manis, tekstur yang renyah, warna yang baik, dan memiliki aroma yang khas. Metode penelitian. Ketiga jurnal ini menggunakan rancangan percobaan RAL atau rancangan acak lengkap dan RAK atau rancangan acak kelompok. Pada artikel ke-1 menggunakan rancangan acak lengkap dengan 3 kali pengulangan. Substitusi tepung ubi jalar kuning 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50%. Artikel kedua menggunakan rancangan acak kelompok dengan 4 perlakuan dan 6 kali pengulangan. Substitusi tepung ubi ungu dan tepung kacang tanah dengan F0 0% banding 0%, F1 55% banding 20%, F2 45% banding 30%, dan F3 35% banding 40%. Artikel ketiga menggunakan rancangan acak lengkap, terdiri 1 faktor dengan 5 taraf perlakuan. Substitusi tepung ubi jalar ungu dan tepung terigu. S1 100%
dan 0%, S2 80% dan 20%, S3 60% dan 40%, S4 40% dan 60%, S5 20% dan 80%. Parameter yang diamati pada artikel 1 yaitu kadar air, kadar serat, dan uji organoleptik meliputi warna dan tekstur. Artikel kedua, kadar lemak dan kadar air. Artikel ketiga, karakteristik organoleptik meliputi warna dan tekstur. Dan karakteristik kimia meliputi kadar air, kadar protein, kadar lemak, dan kandungan antosianin. Proses pembuatan cookies atau biskuit substitusi tepung ubi jalar. Yang pertama, kuning telur, mentega, garam, gula, baking powder, dan susu bubuk dicampurkan, kemudian bahan diaduk atau dimixer. Lalu, ditambahkan tepung terigu dan tepung ubi jalar. Diaduk kembali hingga tercampur rata membentuk adonan. Kemudian dicetak, dimasukkan ke dalam loyang, dan di oven. Dan dilakukan uji pada biskuit atau cookies. Hasil artikel 1 didapatkan hasil substitusi yang dilakukan tepung terigu dengan tepung ubi jalar kuning memberikan pengaruh terhadap kadar air, kadar serat, aktivitas antioksidan, dan organoleptik. Artikel kedua, formulasi substitusi F3 yang paling baik, tepung ubi jalar ungu dengan tepung kacang tanah, yaitu 35% dan 40%. Artikel ketiga, formulasi substitusi 80% dan 20% yang paling baik dalam derajat penerimaan organoleptik. Penampakan cookies atau biskuit. Warna. Semakin banyak tepung ubi jalar yang ditambahkan akan semakin coklat dan tingkat kesukaan panelis juga menurun. Warna coklat didapatkan dari hasil reaksi Maillard yang terjadi pada saat pemanggangan. Tekstur. Semakin banyak tepung ubi jalar yang ditambahkan, tingkat kesukaan panelis juga menurun, karena kerenyahan pada cookies berkurang akibat tingginya kadar serat. Karena semakin banyak tepung ubi jalar yang ditambahkan pada pembuatan cookies atau biskuit, maka bertambah juga kadar serat pada biskuit dan cookies tersebut. Analisis kandungan gizi cookies. Yang pertama, kadar serat. Semakin banyak substitusi tepung ubi jalar yang digunakan, maka kadar serat pada cookies semakin tinggi. Kadar air. Cookies dengan substitusi tepung ubi jalar lebih rendah pada penambahan tepung ubi jalar 20% dari syarat maksimum kadar air biskuit terigu pada SNI 5%. Ini artinya kadar air biskuit yang dihasilkan sesuai dengan syarat mutu biskuit atau cookies. Kadar lemak. Cookies dengan substitusi tepung ubi jalar dan tepung kacang tanah, jumlah kadar lemaknya lebih tinggi dari syarat minimum cookies lemak tepung terigu pada SNI dengan nilai 14,4 gram atau 9,5%. Hal ini disebabkan kadar lemak yang terkandung pada tepung kacang tanah lebih besar dibandingkan tepung ubi jalar. Tepung kacang tanah mengandung lemak sebesar 47,70 gram per 100 gram. Jadi, jika penambahan tepung kacang tanah semakin banyak, maka kandungan
lemak pada cookies akan bertambah. Kadar protein cookies dengan substitusi tepung ubi jalar, kadar proteinnya mendekati standar yang ditetapkan, yaitu sebesar 8,71% dari syarat minimum pada SNI, yaitu 9%. Kelima, kandungan antosianin. Kandungan antosianin tepung ubi jalar ungu yang dihasilkan dalam penelitian ini sebesar 0,15%. Sedangkan kandungan antosianin pada tepung ubi jalar ungu berdasarkan pustaka yang ada sebesar 27,66 mg per 100 gram menurut Husna et al. 2013. Perbedaan kandungan antosianin ini disebabkan karena perbedaan varietas ubi jalar ungu yang digunakan maupun pengaruh lingkungan. Berdasarkan penelitian dari 3 artikel, dapat disimpulkan bahwa pembuatan biskuit atau cookies dengan substitusi ubi jalar memberikan pengaruh terhadap sifat organoleptik pada tekstur dan warna. Penambahan tepung ubi jalar meningkatkan kadar serat biskuit atau cookies sehingga menurunkan tingkat kerenyahan pada cookies. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.